Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat iman, ihsan, dan kesehatan. Dan tak lupa pula salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita, Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua. Ismi Nurul Khairiyah, ana min Ismi Ta'limi Lughatil Arabiyah, semester 4, faslun ba. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai latar belakang, landasan teori, karakteristik, tujuan, peran guru dan peran siswa, dan kedudukan materi dalam metode gramatikal terjemah. Sobahul khair, kaifa haluk? Alhamdulillah, semoga pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yaitu latar belakang metode gramatikal terjemah. Nah, di sini sudah ada yang tahu bagaimana latar belakang metode gramatikal terjemah. Oke, langsung saja akan dibahas, yaitu latar belakang metode gramatikal terjemah. Metode gramatikal terjemah adalah cara menyajikan bahan pelajaran dengan jalan menghafal aturan-aturan atau berbagai tata bahasa asing. Nah, dari itu dasar pokok metode ini yaitu hafalan kaidah, kemudian analisis gramatikal terhadap wacana, kemudian lalu diterjemahkan ke dalam bahasa yang digunakan sebagai pengantar pelajaran. Kemudian titik tekan metode ini bukan melatih para siswanya agar pandai berkomunikasi saja, akan tetapi secara aktif melatih memahami dan menghafal bahasa secara logis yang didasarkan pada analisis cermat terhadap metode gramatikal terjemah tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai tujuan metode gramatikal terjemah. Adapun tujuan dari metode gramatikal terjemah yaitu agar peserta didik mampu atau pandai dalam memahami dan menghafal tata bahasa. Selain itu juga peserta didik mampu mengungkapkan ide-ide atau gagasan dalam menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa pertama ke dalam bahasa yang dipelajarinya atau yang dituju. Nah, tujuannya itu agar peserta didik mampu memahami dan menghafal tata bahasa. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai karakteristik metode gramatikal terjemah. Adapun karakteristik metode gramatikal terjemah yaitu yang saya dapatkan ada 5, yaitu yang pertama, materi pelajaran terdiri dari buku kamus, kemudian buku nahwu, daftar kata, kemudian teks bacaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kosakata yang disajikan dalam bentuk kamus atau kosakata beserta terjemahnya. Nah, kemudian yang ketiga, bahasa ibu pelajar digunakan sebagai bahasa pengantar dalam mengajar. Nah, biasanya guru-guru itu menggunakan bahasa ibunya yaitu bahasa Indonesia. Nah, di Indonesia ini bahasa ibunya bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu teks bacaan berupa karya sastra klasik atau kitab keagamaan lama. Nah, dalam pelajaran bahasa Arab banyak kitab-kitab yang digunakannya, yaitu yang sering digunakan dalam mengajarnya, yaitu seperti kitab kuning kayak gitu.
Kemudian yang kelima yaitu gramatikal yang diajarkan adalah gramatikal formal. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai peran guru dan peran siswa dalam metode gramatikal terjemah. Nah, adapun peran guru yaitu sebagai peran guru itu aktif dan sebagai penyaji materi, sedangkan peran siswa pasif sebagai penerima materi. Seperti yang kita ketahui bahwa ya guru itu yang menyampaikan materi dan sedangkan siswa itu hanya yang menerima materi, kemudian mendengarkan, kemudian bisa mengaplikasikannya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai landasan teori gramatikal terjemah. Nah, landasan teori ini yaitu pemakaian metode didasarkan atas pendekatan. Nah, bahwa seorang peserta didik di dalam psikologinya ia mempunyai daya ingat yang digunakan sebagai salah satu cara dalam memperoleh banyak kosakata atau aturan-aturan gramatikal. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kedudukan materinya dalam metode gramatikal terjemah. Nah, kedudukan materinya sebagai salah satu metode ajar dalam pengajaran bahasa Arab. Kemudian guna dalam meningkatkan mutu kualitas pembelajaran yang lebih efektif dan relevan supaya pembelajaran dapat terarah. Nah, buku ajar yang digunakan dalam metode ini yaitu seperti buku kaidah-kaidah bahasa Arab seperti Nahwu, Shorof, dan kemudian juga ada kitab yaitu kitab keagamaan seperti Al-Quran, hadis, kemudian yang terakhir yaitu seperti teks bacaan yang berbahasa Arab. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya dapat sampaikan mengenai landasan teori, latar belakang, karakteristik, tujuan, peran guru, peran siswa, dan kedudukan materi dalam metode gramatikal terjemah. Apabila ada kata-kata yang salah atau materi yang salah, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ikhwah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Thayyib, qabla an nabda hadhihi dirasah, hayya naqra'u basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan pertama kali ini, kakak akan membahas mengenai bab baru, yaitu mengenai ada 3 pembahasan, yaitu al-adawatu madrasah, al-adadu, dan unwanu. Kemudian ada juga nanti pembahasan isim isyarah. Ya, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mufrodat dari al-madrasatu, al-adawatu madrasah. A'id wa ikra, na'am. Ulangi dan baca ya. Ikuti kakak. Yang pertama, haqibatun. Haqibatun. Kemudian haqibatun, tas. Kemudian miklamatun. Miklamatun. Miklamatun, tempat pensil. Kolamun, pulpen. Kolamun, pulpen. Kolamun, pulpen. Kemudian mirsamun, pensil. Mirsamun, pensil. Kemudian hibrun, tinta. Hibrun, tinta. Kemudian mistorotun, penggaris. Mistorotun, penggaris. Kemudian kitabun, buku. Kitabun, buku. Kitabun, buku. Kemudian daftarun, buku tulis. Daftarun, buku tulis. Kemudian
Kirtosun, kertas. Kirtosun, kertas. Kemudian mimsahatun, penghapus. Mimsahatun, penghapus. Kemudian mikosun, gunting. Mikosun, gunting. Nah, itu kosakata atau mufradat dalam al-adawatu madrasah, yaitu peralatan yang ada di sekolah. Ya. Kemudian al-adawatu fil fasl, yaitu peralatan yang ada di kelas. Ikuti dan baca ya dengan 3 kali pengulangan, yaitu ya. Faslun, kelas. Faslun, kelas. Faslun, kelas. Kemudian jidarun, tembok. Jidarun, tembok. Jidarun, tembok. Kemudian babun, pintu. Babun, pintu. Kemudian misbahun, lampu. Misbahun, lampu. Misbahun, lampu. Kemudian miftahun, kunci. Miftahun, kunci. Miftahun, kunci. Kemudian nafidatun, jendela. Nafidatun, jendela. Nafidatun, jendela. Kemudian jarosun, bel. Jarosun, bel. Jarosun, bel. Kemudian saburotun, papan tulis. Saburotun, papan tulis. Saburotun, papan tulis. Kemudian saatun, jam. Saatun, jam. Saatun, jam. Kemudian rofun, rak buku. Rofun, rak buku. Rofun, rak buku. Kemudian khoritotun, peta. Khoritotun, peta. Kemudian surotun, gambar. Surotun, gambar. Kemudian mufradat yang ketiga yaitu mengenai al-adadu. Al-adadu ikuti dan baca ya 3 kali lagi. Sifrun, 0. Sifrun, 0. Sifrun, 0. Wahidun, 1. Wahidun, 1. Wahidun, 1. Isnani, 2. Isnani, 2. Isnani, 2. Salah satun, 3. Salah satun, 3. Salah satun, 3. Arba'atun, 4. Arba'atun, 4. Arba'atun, 4. Kemudian khamsatun, 5. Khamsatun, 5. Khamsatun, 5. Kemudian sittatun, 6. Sittatun, 6. Sittatun, 6. Kemudian sab'atun, 7. Sab'atun, 7. Sab'atun, 7. Tamaniyatun, 8. Tamaniyatun, 8. Tamaniyatun, 8. Kemudian tis'atun, 9. Tis'atun, 9. Tis'atun, 9. Kemudian asyratun, 10. Asyratun, 10. Nah, itu termasuk pada mufradat al-adad. Kemudian yaitu langsung ke pembahasan mufradat yang ketiga, yaitu al-unwanu. Nah, yaitu kosakata tentang alamat ya, yaitu ikuti dan baca ya. Nah, yang pertama yaitu bitokotus syahsiyah, kartu identitas diri. Bitokotus syahsiyah, kartu identitas diri. Bitokotus syahsiyah, kartu identitas diri. Kemudian makanul milad, tempat lahir. Makanul milad, tempat lahir. Makanul milad, tempat lahir. Kemudian tarikhul milad, tanggal lahir. Tarikhul milad, tanggal lahir. Nah, kemudian al-ismu, nama. Al-ismu, nama. Al-ismu, nama. Nah, kemudian al-halatu, status. Al-halatu, status. Al-halatu, status. Nah, kemudian al-mihnatu, profesi. Al-mihnatu, profesi. Al-mihnatu, profesi. Kemudian asyari', jalan. Asyari', jalan. Asyari', jalan. Kemudian al-qaryah, desa. Al-qaryah, desa. Al-qaryah, desa. Kemudian al-hatif, telepon. Al-hatif, telepon. Al-hatif, telepon. Kemudian ma'unwanuka, apa alamatmu? Nah, kemudian ma'rokmu, hatifika, berapa nomor teleponmu? Nah,
Kemudian al-hiwayah hobi, al-hiwayah hobi, al-hiwayah hobi. Kemudian al-unwanu alamat, al-unwanu alamat, al-unwanu alamat. Kemudian ar-rokmu nomor, ar-rokmu nomor, ar-rokmu nomor. Kemudian al-madinatu madinah, al-madinatu madinah. Kemudian al-jawwalu telepon, al-jawwalu telepon, al-jawwalu telepon. Qoribun dekat, qoribun dekat, qoribun dekat. Qoribun jiddan dekat sekali, qoribun jiddan dekat sekali, qoribun jiddan dekat sekali. Ba'idun jauh, ba'idun jauh, ba'idun jauh. Ba'idun jiddan jauh sekali, ba'idun jiddan jauh sekali, ba'idun jiddan jauh sekali. Nah, itu termasuk pada kosakata atau mufradat dalam al-adadu al-unwanu, maaf. Gimana? Udah pada tahu arti-arti dari kosakata tersebut? Nah, coba kakak pengen tes nih. Apa artinya dari al-unwanu? Apa? Oh, iya benar, alamat. Kemudian kakak pengen tahu lagi nih, apa nih yang artinya al-hiwayatu? Salah, al-hiwayah itu hobi. Kemudian tanya lagi nih kakak nih, apa itu artinya dari haqibatun? Apa? Tas? Ya betul, tas. Haqibatun itu tas ya. Terus coba kakak pengen tahu di antara kalian, coba kakak bikin kalimat nanti sama kalian diterjemahin ya. Askunu fil madinah Syirbun. Siapa yang tahu artinya? Ayo. Oke, siapa? Oh iya betul. Nah, askunu fil madinah Cirebon artinya saya tinggal di kota Cirebon. Ya betul itu. Kemudian kakak akan membahas mengenai dari isim isyarah. Nah, udah ada yang tahu apa itu isim isyarah? Ayo, ada yang tahu? Nah, belum tahu ya, belum tahu. Kakak akan menjelaskan di sini isim isyarah. Isim isyarah dalam bahasa Indonesia itu kata petunjuk. Nah, artinya yaitu isim isyarah adalah kata benda yang digunakan untuk menunjuk benda-benda yang ada di sekitar kita, baik itu dekat maupun jauh. Nah, dalam isim isyarah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada hadza hadihi, ada dzalika tilka. Nah, di yang pertama kakak akan membahas yaitu hadza hadihi. Nah, di dalam hadza hadihi itu terdapat dua kata, yaitu hadza dan hadihi. Nah, hadza hadihi ini artinya ini. Nah, hadza hadihi terdapat kan dua kata ya. Yang pertama hadza dan hadihi. Nah, yang pertama itu hadza. Nah, hadza ini digunakan untuk kata benda yang memiliki sifat muzakkar. Nah, muzakkar ya. Muzakkar itu apa? Muzakkar itu buat laki-laki atau itunya tidak menggunakan ta marbutoh atau tak yang bulat itu. Nah, kemudian ada juga yang kan hadhihi. Nah, hadhihi itu digunakan untuk kata benda yang menunjukkan kepada sifat mu'annas. Nah, mu'annas itu adalah untuk perempuan. Nah, untuk perempuan ya. Kemudian seperti contohnya hadza kitabun. Nah, itu memakainya hadza bukan hadihi, dikarenakan itu muzakkar dan tidak ada ta marbutohnya. Kemudian contohnya yaitu hadhihi haqibatun. Ini tas. Hadhihi haqibatun. Nah, haqibatun itu mu'annas atau ada ta marbutohnya. Kemudian yang kedua yaitu dzalika dan tilka.
sama seperti yang hadza hadihi, berbeda artinya, cuman berbeda artinya saja. Nah, kalau dzalika dan tilka itu artinya itu. Nah, dzalika itu digunakan untuk kata benda yang memiliki sifat muzakkar sama seperti yang hadza. Nah, kemudian tilka juga sama seperti yang hadhihi, yaitu digunakan untuk kata benda yang memiliki sifat muannas. Yaitu ada contohnya nih. Dzalika kursiyun. Nah, itu memakainya dzalika karena kenapa? Karena kursiyun itu muzakkar atau tidak ada tamar butohnya. Kemudian tilka saburatun. Nah, tilka saburatun itu memakai tamar butoh, jadinya memakai tilka yang saburatunnya itu menunjukkan muannas. Nah, oke, bisa dipahami semuanya. Di sini kakak punya permainan nih, yaitu pilih kata tentang isim isyarah ya. Coba diantara kalian nanti pilih ya, mana yang termasuk hadza, mana yang termasuk hadhihi. Nah, tayyib. Misbahun. Nah, itu misbahun termasuk ke dalam isim isyarah apa? Ayo, ada yang tahu? Oh, belum pada ngerti. Oke. Jadi hadza ini termasuk ke dalam misbahun ini termasuk ke dalam isim isyarah hadza. Kenapa? Karena itu misbahun itu muzakkar dan tidak ada tamar butohnya. Oke. Oh, baik. Tayyib, gimana? Udah pada paham? Oh, kakak satu lagi nih, kasih pertanyaan ya. Yang sa'atun termasuk pada isim isyarah apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, benar, itu termasuk pada isim isyarah hadhihi. Nah, kemudian alhamdulillah ya, semoga kalian semua bisa mengerti ya apa yang kakak sampaikan ya. Kemudian bisa diaplikasikan juga di dalam kehidupan sehari-harinya ya. Nah, cukup sekian materi yang bisa dapat kakak sampaikan mengenai al-adadu, al-unwanu, kemudian al-adawatu madrasah, al-adawatu faslu, dan isim isyarah. Nah, semoga kalian bisa mengamalkannya dan bisa dipahami ya materi dari kakak ini. Sebelum berakhirnya pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.